Shalom, sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur kita masih bisa terhubung satu sama lain dalam kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menyaksikan video ini, video renungan tentang firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan kembali oleh firman Tuhan yang kami percaya sebagai sabda Allah, firman Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan belajar mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya menyapa dari kejauhan dan saat ini ya saya mengucapkan salam selamat hari Minggu bagi setiap kita yang menyaksikan video ini dari kami, dari Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ya, cukup jauh mungkin dari Bapak Ibu yang berada di daerah perkotaan atau dimanapun berada saat ini. Tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di antara kita. Karena kita diberikan kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu, untuk menggunakan apapun yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menyaksikan video ini sampai saat ini masih tetap bersemangat, antusias dalam kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi kita bisa bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Mungkin ada problem, ada masalah apapun, tetapi ingat, kepercayaan kita kepada Kristus tetap menjadi yang utama. Dan pada kesempatan ini masih tetap dalam suasana memperingati kebangkitan Yesus. Ya, momen-momen ini adalah momen-momen di mana kita sebagai orang Kristen belajar dari Alkitab tentang kejadian-kejadian yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk belajar satu topik, yaitu kebangkitan iman. Ya, kebangkitan iman setelah kebangkitan Yesus. Dan kita akan melihat ada dua ayat yang akan kita bandingkan juga. Yang pertama dari Yohanes pasal 20 ayat 25 dan nanti ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Maka murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adakah di antara kita yang pernah dijuluki Thomas? Atau adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah mungkin memberikan label satu sebutan bagi anak-anaknya Thomas karena mungkin susah dibilangin, susah untuk percaya ketika diberikan arahan, penjelasan, nanti akan banyak pertanyaan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah, dan seringkali anak-anak seperti ini akan disebut, memanglah si Thomas ini. Nah, apalagi kalau bagi orang Batak, itu seringkali orang yang susah percaya, jadi sebutannya si Thomas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ini ada satu kejadian di mana Thomas pada awalnya tidak bersama-sama dengan murid-murid tersebut. Tetapi kemudian sebagian besar dari pengikut ini telah melihat Yesus, telah bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka jadi tahu bahwa itu benar-benar Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Nah, tiba gilirannya Thomas, dia melihat teman-teman yang lain itu sudah percaya.
Tetapi dia katakan, sebelum saya mencucukkan jariku ke lubang paku, ya, dan mencucukkan tanganku ke luka di dalam lambungnya, aku nggak percaya. Nah, bagi sebagian besar orang, ini merupakan satu tindakan yang kurang terpuji. Dan banyak orang yang berkata, janganlah seperti Thomas, yang hanya percaya kalau sudah melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa sebenarnya Thomas itu tidak begitu jauh berbeda dari murid-murid yang lainnya. Sekalipun yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah Thomas yang susah untuk percaya, sebenarnya murid-murid yang lain juga tidak begitu percaya pada awalnya. Mereka juga percaya setelah ketemu dengan Yesus kok. Petrus yang luar biasa, Yohanes, Yakobus, Matius, dan lain-lain, itu mereka semuanya percaya justru setelah melihat Yesus. Beberapa kali mereka ketemu dengan Yesus. Bahkan ada dicatat di dalam Alkitab, pengikut Yesus berjalan bersama dengan Yesus beberapa lama, toh belum percaya juga. Belum menyadari bahwa itu adalah Yesus. Nah, jadi apa yang berbeda? Nah, justru Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau menyampaikan ada satu hal yang menarik dan kita belajar dari Thomas ini. Kita melihat lagi di ayat 28, setelah sesuai dengan prosesnya Bapak Ibu, ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, di sini ada yang berbeda Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Begitu Thomas bertemu dengan Yesus dan melihat dengan benar, bahkan Yesus katakan, nih tanganku yang luka, nih lubang pakunya, coba cucukkan dulu jarimu, masukkan dulu sekali ya. Thomas melihat itu, dia langsung memberikan pengakuan yang sungguh luar biasa. Apa itu pengakuannya? Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Coba Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sering membaca Alkitab, cari di dalam Alkitab pengakuan yang lebih afdol dari pengakuan Thomas ini. Thomas menyatakan dengan iman percayanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Tidak ada satupun pengakuan yang lebih afdol dari sini di dalam Alkitab. Ya Tuhanku dan Allahku. Kebanyakan pengakuan menyatakan, ya engkau adalah guru kami, engkau Mesias, engkau ini. Banyak pengakuan-pengakuan yang lain, tetapi Thomas yang diklaim sebagai orang yang ragu-ragu, orang yang sulit untuk percaya, justru dengan tegas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini menarik Bapak Ibu ya, Saudara yang terkasih, dan ini luar biasa. Ketika kita melihat ada satu perubahan yang spontan, yang drastis, dari yang tadinya ragu, tidak percaya, menjadi percaya, benar-benar percaya dengan benar ya. Benar-benar percaya dengan benar tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Ini ada perubahan yang drastis, 180 derajat dari ragu-ragu ya, dari ragu-ragu menjadi percaya 100%. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita belajar karakter Thomas ini sering kita temukan di masa sekarang. Kenapa? Ketika ada satu orang yang berbicara, ketika ada satu orang yang menyampaikan pemikiran, pendapat, maka akan ada orang yang kritis, mengkomentari, atau bahkan ada yang menyatakan buktikan dulu ya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin mengalami pendidikan ya, ada yang namanya hipotesis ya, pendapat sementara, itu harus dibuktikan melalui penelitian sehingga boleh dijadikan karya tulis ya. Bagi Bapak Ibu yang menulis skripsi, itu pasti, itu harus. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan skripsinya tanpa meneliti terlebih dahulu hipotesis atau pendapat sementara yang dia berikan. Jadi orang-orang ini
justru adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan karakternya yang tidak gampang percaya, dengan karakternya yang harus memberikan komentar terlebih dahulu. Ini adalah orang-orang yang rasional, yang logis, yang menerima segala sesuatu yang masuk akal. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar ya bahwasanya Yesus memakai semua jenis karakter di dalam pelayanannya. Yesus memakai semua tipikal orang untuk kemuliaan Tuhan. Ada Petrus yang menggebu-gebu, yang bersemangat, dengan semangat yang luar biasa, berapi-api, bahkan sampai membunuh sekalipun, dia siap. Memberikan nyawanya sekalipun, dia siap. Pernyataan itu mantap dia berikan. Tetapi sebentar lagi ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Dan itu juga sudah dinubuatkan. Ada tipikal seperti itu. Ada orang-orang yang tidak begitu menonjol, tetapi juga Tuhan pakai. Termasuk karakter Thomas, yang diklaim sebagai orang yang ragu-ragu, sebagai orang yang meragukan apa yang sudah didengarkan, sebelum melihat, sebelum membuktikan. Tetapi Tuhan pakai, Bapak Ibu. Nah, seandainya saat ini ada orang berapologet atau mungkin berdebat atau sering mengenai firman Tuhan, benar nggak Yesus itu bangkit? Nah, kehadiran Thomas yang tidak percaya sebelum melihat itu dicatat di dalam Alkitab, dan itu menjadi satu catatan sejarah yang luar biasa. Catatan yang menyimpan bagaimana rahasia bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia adalah orang yang tidak tahu sejarah dan tidak mau tahu tentang kebenaran. Apalagi kalau sampai itu di dalam kekristenan masih ragu akan kebangkitan Yesus. Ya, karena ada juga kelompok-kelompok tertentu yang ragu akan kebangkitan Yesus. Jelas Alkitab mencatat bahwa Thomas itu datang dan bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu, dan dia pastikan dengan melihat luka paku di tangannya dan melihat luka yang ada di lambungnya. Ini menjadi bukti yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau ada orang yang berani membantah kebenaran firman Tuhan ini, wow, itu perlu diselidiki. Karena apa? Alkitab ini menjadi buku yang diakui kebenarannya oleh hampir seluruh akademisi-akademisi. Tidak ada kesalahan di dalam penulisannya. Ya, mungkin kalau penerjemahan, perbedaan kata, ya, sehingga menimbulkan perbedaan makna di dalam pemikiran orang, itu memungkinkan. Tetapi kalau isinya, kebenarannya, itu tidak pernah berubah, mulai dari cetakan pertama sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana Tuhan memakai seorang Thomas dengan karakternya yang selalu penasaran, pengen pembuktian. Ya, kalau seandainya di zaman sekarang mungkin dia bisa masuk jadi seorang peneliti, ya, yang membuktikan segala sesuatu dengan logis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu menjadi satu poin penting yang harus kita pahami dari karakter Thomas ini. Sehingga kalau nanti ya Bapak Ibu, jangan lagi panggil anakmu yang susah percaya itu dengan Thomas dalam arti yang negatif. Mungkin akan ada anak-anak yang tidak gampang dibilangin, Bapak Ibu. Akan ada anak-anak kita yang susah percaya dengan apa yang kita katakan. Kalau nanti Bapak Ibu mencoba mengingatkan anak-anak, apalagi yang mengajar sekolah minggu, jangan nak begini, jangan begini. Dia akan bertanya balik, kenapa? Emang kenapa kalau saya lakukan ini? Emang ada apa di sana? Kenapa tidak boleh manjat-manjat? Kenapa tidak begini? Itu pertanyaan anak-anak yang saya katakan pintar. Dan mereka pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena anak-anak yang kritis, jika mereka itu dimasukkan ke dalam pelayanan, mereka tidak akan sembarangan.
Sebelum berkhotbah misalnya nih, kalau Bapak Ibu memberikan anak-anak dari keluarga Bapak Ibu, anak-anak yang kritis, anak-anak yang pintar, itu masuk menjadi hamba-hamba Tuhan, bayangkan Bapak Ibu. Mereka akan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak asal bicara. Ketika mereka berkhotbah, mereka belajar dulu, ini bagaimana ayat ini, apa artinya yang sebenarnya. Jadi tidak asal bicara seperti pendakwah-pendakwah atau orang-orang yang menyampaikan khotbah-khotbah di luar sana yang tidak jelas kebenarannya. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengarang. Tuhan berkata begini, Allah berkata begini, tetapi dasar Alkitabnya tidak ada, dasar teologinya tidak ada. Dan bahkan ada orang yang berkhotbah berani menyatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, padahal pengalaman-pengalaman saja yang dia sampaikan. Apalagi itu hanya pemikiran-pemikiran semata. Itu sesat, Bapak Ibu. Itu tidak benar. Karena apa? Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Itu akan jelas berbeda. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus. Di sini kita melihat kebangkitan Yesus itu membangkitkan iman. Setelah kematian Yesus, banyak kejadian kita lihat. Para murid lari, kabur, kalang kabut kemanapun mereka mencari perlindungan, bahkan terlebih lagi mencari persembunyian. Makanya di dalam Alkitab dicatat ada banyak kejadian mereka ada di dalam satu ruangan, pintunya dikunci. Karena apa? Mereka takut didatangi oleh orang-orang Yahudi. Ketakutan ini, ya, takut dibunuh, takut diperlakukan, takut dipersekusi seperti guru mereka Yesus. Ini wajar secara manusia. Tetapi kita melihat setelah kebangkitan Yesus, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada iman yang tumbuh, ada kepercayaan yang tumbuh, dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita melihat di sini di ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pernyataan yang luar biasa. Karena apa? Di sini kita melihat, kita menemukan bahwa Thomas yang tadi ragu-ragu memberikan pengakuan, memberikan satu statement, pernyataan yang luar biasa, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seandainya kita tadinya masih belum percaya kepada Yesus, masih ragu akan Yesus, masih belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengetahui kebangkitannya, kita tidak perlu ragu lagi. Kita bisa memberikan pengakuan, benar, Dia ini adalah Tuhan dan Allahku, sama seperti Thomas. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dari satu perikop ini bahwa orang Kristen, pengikut Kristus, memiliki iman yang benar. Ada beberapa pernyataan yang menyatakan kalau iman itu percaya saja. Iman itu udah percaya aja. Ada yang berkata demikian. Iman Kristen tidak demikian, Bapak Ibu. Ingat pesan firman Tuhan yang berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman itu muncul setelah kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sama seperti Thomas, imannya itu muncul setelah dia melihat, setelah dia mengetahui dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan bagi dia. Jadi tidak benar kalau iman Kristen itu ya udah percaya aja. Tidak. Seorang Kristen bisa percaya karena dia mengetahui itu adalah suatu kebenaran. Jadi perlu Bapak Ibu, ketika ada satu hal sebelum mengimaninya, mari kita periksa kebenarannya. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Sesuai enggak dengan apa yang bisa diajarkan oleh Yesus? Ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika tidak sesuai dengan ajaran Kristus, jangan percayai itu sebagai satu kebenaran. Jangan beriman kepadanya. Nah,
Ada sebagian orang yang mengatakan kalau mereka sudah percaya, sudah mengaguminya, ikuti saja semua jalannya. Ada orang yang berkata demikian. Dan itu terjadi pada ajaran-ajaran atau pada kelompok-kelompok tertentu. Bapak Ibu bisa melihat di luar sana ada banyak orang yang mengikuti saja apa tokoh-tokoh utama mereka. Jika tokoh utama mereka berkata begini, oh itu adalah kebenaran. Padahal yang disampaikan itu belum tentu benar. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memiliki iman yang benar, maka kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri. Bagaimana caranya? Kembali, back to Bible. Ingat, yang tadi saya katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Kristen itu tidak bisa dibodoh-bodohi. Iman Kristen itu tidak bisa ditipu. Orang percaya itu tidak gampang dibohongi. Karena apa? Ada roh hikmat, roh pengetahuan, ada karunia hikmat, karunia pengetahuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyampaikan hoax, menyampaikan kebohongan-kebohongan, dongeng-dongeng belaka, orang Kristen dengan gampang mengetahui bahwa itu kebohongan. Orang Kristen dengan gampang, langsung ada radar, ada sensor yang menyala. Nah, ini sepertinya ini nggak benar ini. Sepertinya ini kebohongan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seandainya ada hamba Tuhan, ada mungkin pendeta yang khotbah dari altar menyampaikan, kalau nanti pulang dari gereja ini, kamu lakukan ini segala macam. Apalagi kalau dikatakan, agar kamu masuk surga, juallah rumahmu. Agar kamu masuk surga, ini. Ketika ada hamba Tuhan yang berkata demikian, Bapak Ibu pasti akan mengingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika ada contoh orang-orang atau oknum yang mencoba membohongi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyatakan bahwa untuk selamat harus begini, di luar dari konsep firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan katakan, itu nggak benar. Itu salah. Karena apa? Kita diberikan kebenaran. Kita diberikan sesuatu pedoman, ada garis-garis di dalam Alkitab yang menjadi ketetapan kebenaran. Dan ketika kita rajin belajar kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, mempelajari, mencari tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang memiliki iman yang benar. Percaya karena mengetahui dan memahami. Tidak percaya pada pepesan kosong. Tidak percaya pada ucapan-ucapan manis saja. Tetapi percaya karena sudah mengetahui kebenaran tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tepat pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa kebangkitan Yesus itu membangkitkan iman kita. Dan iman itu adalah iman yang benar karena mengetahui kebenaran tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali saya ingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen tetap memahami bahwa iman itu tidak hanya percaya saja, tetapi percaya karena mengetahui. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Saat ini dalam masa COVID, kita tetap menggunakan atau menjalani protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kita tetap menjaga diri kita untuk tetap sehat, menjaga imun masing-masing, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik firman yang sudah kami renungkan
pada saat ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu atas firman Tuhan ini. Dan biarlah firman yang sudah kami dengarkan memberikan pemahaman kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang telah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Begitu juga kami akan bangkit sama seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati kiranya setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.